Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran, saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Saya minta Kakak Esa untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita Baik, terima kasih untuk Kakak Esa yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu langsung presentasi sudah ya. Ya Ibu. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Oke, terima kasih dulu untuk semua. Tahan dulu. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran dulu, Ibu mau tanya dulu. Kalian pernah nggak menyebut tanaman atau tumbuhan? Pernah Ibu. Kami sering. Kalau begitu, apa yang kalian lihat setelah kalian sudah mencabut sebuah tanaman? Rusak. Iya Ibu, rusak ya layu. Terus ada akar di bagian bawahnya, terus ada tanah. Dan ada akar, dan ada apa lagi? Ada daun, buah. Oke, terima kasih, kalian hebat sekali. Karena pembelajaran kita pada pagi hari ini itu tentang mengenal bagian-bagian pada Tuhan. Oke, setelah itu Ibu langsung baca saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa bisa menyebutkan minimal 6 bagian pada Tuhan. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian Tuhan. Jadi ini adalah ada 2 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi, kalian bisa menyebutkan minimal 6 bagian pada tumbuhan. Dan yang kedua, bisa menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Oke, Ibu langsung saja ke materinya terkait dengan tumbuhan. Tumbuhan adalah merupakan salah satu makhluk hidup. Dia itu berbeda dengan manusia dan hewan. Jadi tumbuhan itu dia itu bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Kalian pernah lihat tuh tumbuhan dong? Iya Ibu. Pernah lihat. Nanti secara umum terdapat 6 bagian pada tumbuhan. Ada yang tahu? Tidak tahu Ibu. Tahu Ibu? Coba sebutkan. Ada batang, akar, daun, bunga, terus ada buahnya juga. Oke, benar sekali. Jadi ada 6 bagian utama dalam tumbuhan. Yang pertama itu akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, habis itu buah, biji. Itu adalah bagian-bagian pada tumbuhan. Oke, kita akan bahas satu persatu dari 6 bagian tersebut. Yang pertama kita akan bahas tentang akar. Ada yang tahu apa itu akar? Tidak tahu? Oke, baik, Ibu akan jelaskan.
Jadi akar adalah salah satu bagian pada tumbuhan. Yaitu berada di bawah tanah karena ditutup oleh tanah. Kalian pernah lihat toh? Iya, ini Ibu. penampakan akar pada tumbuhan. Jadi fungsi-fungsi akar. Ada tahu fungsi-fungsi akar? Tidak tahu Ibu. Menyerap air. Oke, betul sekali. Jadi fungsi akar yang pertama itu dia bisa menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian yang kedua itu dia itu memperkuat dan menopang tumbuhan. Kemudian menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu seperti wortel dan singkong. Kemudian yang ketiga, yang keempat membantu pernapasan pada tumbuhan. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dari akar. Kemudian jenis-jenis akar. Ada yang tahu jenis-jenis akar? Tidak tahu. Tahu. Oke, jadi ada dua jenis akar. Yang pertama itu akar tunggang dan akar serabut. Jadi akar tunggang itu akar yang sangat besar. Contohnya itu seperti pohon mangga, alpukat, cengkeh, seperti pohon-pohon yang ada di sekitar kampus kita atau sekolah kita. Iya, ya. Ada pohon mahoni, pohon cengkeh. Jadi seperti itu adalah contoh dari akar tunggang. Dia itu tumbuhan yang berbiji dua atau dikotil. Jadi itu adalah ciri-ciri akar tunggang. Kemudian yang kedua dari ciri-ciri tersebut yaitu akar serabut. Nah, akar serabut ini adalah dia itu memiliki akar yang hampir sama semua. Seperti ini ya contohnya, ini adalah akar serabut. Yaitu dominan pada tumbuhan yang berbiji satu atau monokotil. Contohnya itu wortel, rumput, tebu. Jadi itu adalah ada beberapa bunga yang memiliki akar serabut. Jadi itu adalah Akarnya banyak. akar banyak dan ukurannya hampir sama semua. Dia itu berbeda dengan akar tunggang. Kalau akar tunggang itu kan dia itu memiliki akar yang paling besar. Nah, akar-akar yang cabang itu baru memiliki akar-akar yang serabut seperti ini. Jadi ini adalah contoh dari akar serabut. Jadi itu adalah bagian akar. Terus baik, untuk yang kedua itu tentang batang. Jadi batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dengan menghubungkan akar, daun, bunga, dan buah. Batang ini merupakan tempat tumbuhnya cabang, ranting, dan daun. Ada beberapa fungsi pada batang. Yang pertama itu dia menopang dan menegakkan tubuh tumbuhan, kemudian mengangkut air dan mineral dari akar ke daun atau silang. Dan yang ketiga, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan atau floem. Nah, yang kelima, menyimpan cadangan makanan seperti pohon tebu, sagu, kentang, dan lain-lain. Kemudian tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Jadi itu adalah fungsi dari batang. Oke, sebelum ke materi berikutnya, Ibu lihat kalian sudah jenuh. Kita istrikin dulu ya. Iya, Ibu. Yeay. Oke, kita istrikin sama-sama.
Sudah Ibu. Oke, kita lanjut ke materi yang berikut itu tentang daun. Baik, ada yang tahu pengertian daun? Tidak tahu, Ibu. Oke, baik, nanti Ibu jelaskan ya. Jadi daun adalah salah satu bagian tumbuhan. Dia itu pada umumnya berwarna hijau. Nah, dia itu berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, daun berwarna warna hijau daun disebabkan oleh klorofil. Karena zat hijau daun itu mengandung klorofil pada daun. Ada beberapa fungsi daun. Yang pertama itu tempat berlangsungnya fotosintesis atau pembuatan makanan. Kemudian yang kedua itu tempat penguapan air. Dan yang ketiga itu tempat pertukaran gas atau respirasi. Dia itu melalui stomata, kemudian menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Bagian-bagian daun. Ada yang tahu bagian-bagian daun? Ada helai daun. Oke, apa lagi? Daun. Terus? Itu sudah daun. Oke, bagus sekali. Jadi ada 4 bagian daun ya. Yang pertama itu tadi tangkai daun, yang kedua helai daun, yang ketiga tulang daun, dan yang keempat itu stomata. Oh iya. Oke, yang pertama itu tangkai daun. Jadi tangkai daun ini adalah seperti ini adalah penampakan dari tangkai daun. Oh iya, Ibu. Jadi tangkai daun itu dia menghubungkan batang dengan daun seperti ini. Ini adalah tangkai daun. Kemudian helai daun. Nah, helai daun ini adalah bagian daun yang lebar dan tipis, di mana helai daun ini adalah tempat terjadinya proses fotosintesis. Jadi seperti ini adalah helai daun. Kemudian tulang daun. Nah, ini adalah tulang daun. Jadi ini adalah tulang daun. Nah, tulang daun ini itu berfungsi mengedarkan hasil proses fotosintesis dan menopang helai daun supaya kokoh seperti ini ya. Ini adalah tangkai daun, tulang daun. Kemudian stomata. Nah, stomata ini adalah pori-pori kecil di permukaan daun untuk pertukaran gas. Tadi seperti ini adalah stomata. Kalian lihat. Nah, ada bulu-bulu kecil. Nah, ini adalah stomata pada daun. Bisa lihat? Bisa, Nah, Ibu. ini adalah stomata. Dia itu berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan bisa menyerapkan gas dari udara, di mana gas sisa dari hembusan nafas manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Kemudian yang berikut tentang bunga. Ada yang pernah lihat bunga? Pernah lihat bunga itu? Bagus sekali. Jadi ini adalah penampakan bunga. Jadi ibu memberikan salah satu contoh dari bunga kembang sepatu ya, sejenis bunga kembang sepatu, tapi bukan bunga kembang sepatu. Nah, bunga ini adalah bagian tumbuhan di mana itu dia itu biasanya berwarna-warni dan berbau harum. Nah, di mana bunga adalah alat reproduksi utama pada tumbuhan. Dia akan melakukan penyerbukan sehingga terjadinya pembuahan. Nah, ada beberapa bagian pada bunga. Ada yang tahu? Ada kelopak bunga. Selain kelopak ada apa lagi? Bunga. Putih, ya, putih sari. Selain putih apa lagi? Benang sari. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah bagian-bagian pada bunga. Yang pertama itu kelopak bunga. Nah, ini adalah kelopak bunga. Di mana dia akan melindungi bunga pada saat masih pucuk. Nah, ini adalah kelopak bunga. Dia itu sangat berfungsi untuk melindungi bunga Yang berwarna hijau itu. ya, yang berwarna hijau. Ini adalah kelopak bunga. Yang kedua mahkota. Ada yang tahu ini bagian mahkota di bunga? Kita tahu. Jadi ini adalah mahkota bunga. Di mana adalah biasanya itu berwarna-warni. Dia berfungsi untuk menarik serangga agar terjadi proses penyerbukan. Dan ini adalah mahkota bunga. Jadi seperti ini ya. Yang kedua, benang sari. Nah, benang sari ini adalah penghasil serbuk sari atau sel kelamin jantan. Ini adalah benang sari.
Bisa lihat? Bisa ya, Ibu. Oke. Yang kedua, putik. Nah, putik ini adalah alat kelamin betina di mana tempat berlangsungnya pembuahan. Ini adalah putik. Yang kecil-kecil ini. Ini adalah putik pada bunga. Kemudian tangkai bunga. Nah, ini adalah tangkai bunga di mana menopang bunga pada batang agar bunga tetap tumbuh dan bisa menopang dengan baik. Jadi ini adalah tangkainya. Jadi itu adalah tentang bunga. Sebelum Ibu lanjut, masih ingat tadi pengertian dari bunga? Tidak, Ibu. Sudah lupa tadi, Ibu. Sesuatu yang berwarna-warni yang dapat mengundang serangga untuk terjadi penyerukan. Oke, terima kasih untuk Kak. Terus, Ibu mau tanya lagi. Ada beberapa bagian bunga tadi? Ada 1, 2, 6 tadi, Bu. 5, 6. Jadi ada 5. Ada 5, 5 iya. bagiannya? Ya, Ibu. Oke, Ibu lanjut lagi materinya. Yang berikut tentang buah. Nah, buah adalah bagian tumbuhan yang terbentuk dari bunga setelah terjadinya penyerbukan dan tumbuhan. Kalian pernah lihat buah toh? Iya, pernah, Ibu. Buah apa saja yang kalian Warna pernah lihat? Alpukat, Itu adalah contoh dari buah. Nah, ada beberapa fungsi pada buah. Yang pertama, yaitu melindungi biji dari kerusakan. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Kemudian, yaitu membantu penyebaran biji. Yang ketiga, sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Jadi itu adalah fungsi dari buah. Kemudian yang terakhir tentang biji. Nah, biji adalah bagian tumbuhan yang terdapat di dalam buah. Biji merupakan hasil penyerbukan dan pembuahan. Jadi biji itu mengandung cadangan makanan dan bakal tumbuhan baru atau embrio. Fungsi biji yang pertama, alat perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian mengandung embrio atau calon tumbuhan baru. Kemudian yang ketiga, menyimpan cadangan makanan untuk pertumbuhan awal. Jadi itu adalah fungsi biji. Oke, jadi itu adalah materi kita pada hari ini. Iya, Ibu. Jadi Ibu mau tanya lagi. Kalian sudah mengerti tadi tentang materi ini? Sudah, ya, Ibu. Oke, kalau sudah mengerti, Ibu mau tanya dulu. Apa pengertian dari biji? Biji adalah bagian terdalam buah yang dihasilkan dari pembuahan dan penyerbukan. Oke, terima kasih. Jadi, selain itu, Ibu mau tanya dulu. Ada beberapa jenis akar. 2, Ibu. Akar apa saja? Oke, terima kasih. Jadi contoh dari akar tunggal tadi seperti apa? Pohon mangga. Pohon Pohon yang besar memiliki akar. Pohon apa lagi? Pohon mahoni. Pohon terima kasih. Kalau untuk akar serabut contohnya seperti apa? Bunga. Rumput. Hotel. Ya. Oke, bagus sekali. Jadi itu adalah contoh dari akar serabut. Karena materi kita sudah selesai, Ibu minta kalian bagi dalam kelompok. Iya, Ibu. Sudah, Ibu. Bagi dalam 3 kelompok. Bagi dalam 3 kelompok. Pas 3 berarti. Pas. Masih bisa, Ibu. Sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Jadi isi dulu nama kelas. Apa?
kita yang sudah untuk presentasi di depan. Saya minta untuk kelompok 1 ya. Untuk nomor 1, yang pertama dari bagian tumbuhan. Nomor 1 akar. Warna atau bentuk Berwarna coklat dan juga ada yang berwarna putih kekuningan. Bentuknya itu memanjang, bercabang-cabang dan meruncing di ujungnya. ciri khusus Tumbuh ke dalam tanah, tidak memiliki daun atau bunga, permukaannya kadang berbulu halus. fungsi dari akar Menancapkan dan menopang tumbuhan agar kokoh, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah dan sebagai tempat cadangan makanan pada beberapa umur. bagian tumbuhan yang kedua itu batang. Umumnya berwarna hijau atau muda atau coklat tua, kayu, bentuknya silindris, memanjang dan tegak ke atas. Ciri khususnya itu berluas-luas, memiliki buku-buku tempat tumbuhnya daun dan cabang, bagian dalamnya ada pembuluh pengangkut. Fungsinya itu yang pertama menopang daun, bunga dan buah agar terkena sinar matahari. Yang kedua mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Yang ketiga mengedarkan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Umumnya berwarna hijau, bentuknya beragam, lonjong, bulat, memanjang, pipi dan lebar. Ciri khusus permukaannya halus atau berbulu, memiliki tulang-tulang daun, terdapat lapisan lilin dan stomata. Fungsinya itu tempat berlangsungnya fotosintesis, pembuatan makanan. Yang kedua, tempat pertukaran gas atau oksigen dan karbon dioksida menguap melebihi air. Bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga warna dan bentuknya itu berwarna-warni, cerah, seperti merah, kuning, ungu, dan lain-lain. Bentuknya itu indah dan beragam. Ciri khusus dari bunga itu memiliki mahkota bunga, benang sari, putih, dan kopak, mengeluarkan bau wangi pada beberapa jenis. Fungsi dari bunga Yang pertama itu alat, perkembangbiakan generatif tumbuhan. Yang kedua itu menarik serangga untuk membantu penyerbukan. tumbuhan yang kelima yaitu buah. Umumnya berwarna coklat. Umumnya berwarna hijau sangat saat muda, lalu berubah menjadi merah, kuning atau orange saat masa bentuknya beragam. Lalu yang berikut ciri khususnya itu daging buahnya lunak atau keras, kulit luarnya tebal atau tipis, di dalamnya terdapat biji. Lalu fungsinya itu yang pertama itu melindungi biji agar aman dan bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Yang kedua cadangan makanan bagi hewan atau manusia. Yang keenam yaitu biji. Warna dan bentuknya itu umumnya berwarna coklat, hitam atau putih, bentuknya kecil-kecil, keras dan beragam. Lalu ciri khususnya ukuran kecil, kulitnya keras dan pelindung. Di dalamnya terdapat calon tumbuhan baru. Fungsi dari biji Yaitu pertama itu alat, perkembangbiakan untuk menghasilkan tumbuhan baru. Yang kedua cadangan, makanan bagi calon tumbuhan baru. Baik, itu saja jawaban dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita tepuk tangan. Oke, yang berikut Ibu minta kelompok 2 untuk maju presentasi. Oke, silakan kelompok 2 untuk presentasi hasilnya. Baik, bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Warnanya coklat. Lalu ciri khususnya itu ada dua jenis akar. Yang pertama itu akar serabut dan akar tunggal. Fungsinya menyerap air dari dalam tanah. Yang kedua batang. Batang berwarna hijau. Ciri khususnya keras, lurus, dan ada ruas dan buku. Fungsinya menguatkan tumbuhan dan mengangkut air dari akar ke daun. Yang ketiga daun, warna
atau buntut. Warnanya hijau. Ciri khususnya tipis, lebar, dan permukaannya banyak pori-pori. Fungsinya tempat terjadinya fotosintesis dan mengeluarkan uap air. Yang keempat, bunga beraneka warna, ada yang merah, hijau, kuning, ungu, dan lain sebagainya. Ciri khususnya memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Fungsinya itu sebagai alat perkembangbiakan, menghasilkan biji dan buah. Yang kelima, buah yaitu beraneka warna juga dan bentuk. Ciri khususnya ada daging, ada buah, dan kulit biji. Fungsinya melindungi biji dari pencemaran. Yang terakhir, biji itu berwarna, ada yang warna coklat, hitam, putih. Ciri khususnya keras, kecil, dan ada calon penerus. Fungsinya adalah alat perkembangbiakan. Itu saja presentasi. Oke, baik, kita tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk beberapa kelompok yang sudah presentasikan hasil kerja karya. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki berbagai bagian dengan fungsi yang berbeda-beda, tetapi saling bekerja sama untuk menunjang kehidupan tumbuhan. Jadi, bagian-bagian utama tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jadi, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya dulu, kalian menyenangkan tidak pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan. Oke, tepuk tangan dulu. Kalau begitu, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Karena pembelajaran kita sudah selesai, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau? Saya Ibu. Oke, saya minta Kakak Serina. Oke. Teman-teman, marilah kita mulai setiap yang berdoa. Karena saya membawakan doa ini secara ilmiah dulu. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Bunda Maria, terima kasih atas berkat dan karunia kasih yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih pula karena apa yang kami lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan rahmat penyertaan-Mu selalu memberkati kami dalam perjalanan kami masing-masing. Tuhan kami semua Tuhan, dan Tuhan kami di jalan